Halo semuanya, di video ini saya bakal jelasin secara lengkap tentang perbedaan antara passive system dan reactive system serta penjelasan tentang intrusion prevention system atau yang sering disebut IPS. Materi ini penting banget buat kita yang belajar tentang keamanan jaringan komputer karena sistem keamanan itu bukan cuma soal antivirus, tapi juga tentang bagaimana sistem merespon ancaman, apakah cuma mendeteksi atau langsung bertindak. Oke, biar nggak lama-lama kita mulai dari konsep dasar. Dan hari ini kita akan menyelami dunia pertahanan jaringan dengan membedah dua pilar utama, sistem pasif dan sistem reaktif. Seluruh pembahasan ini didasarkan pada standar industri kredibel seperti NIST Special Publication 8004 dan ISO 27001. Mari kita mulai dengan kerangka konseptualnya. Bayangkan Anda punya seorang penjaga keamanan. Sistem pasif, seperti Intrusion Detection System atau IDS, bertindak layaknya seorang detektif. Ia berada di luar jalur utama lalu lintas data atau out of band, memonitor salinan data secara diam-diam. Tujuannya adalah mendeteksi aktivitas mencurigakan dan melaporkannya. Ia adalah detective control, yang fokus utamanya adalah menjaga kerahasiaan atau confidentiality dan integritas atau integrity data dengan cara mengidentifikasi pelanggaran setelah terjadi. Karena operasinya yang pasif, dampak terhadap latensi jaringan sangat minim. Sebaliknya, sistem reaktif, yang contoh paling umumnya adalah Intrusion Prevention System atau IPS, adalah penjaga aktif di gerbang depan. Ia ditempatkan secara inline, artinya semua lalu lintas data harus melewatinya. Ini memberinya kekuatan untuk tidak hanya mendeteksi, tapi juga secara aktif memblokir, memodifikasi, atau menghentikan ancaman secara real-time. Karena itu, ia berfungsi sebagai preventive control. Fokus utamanya adalah menjaga ketersediaan atau availability, dan integritas jaringan dengan mencegah serangan sebelum menimbulkan kerusakan. Namun, penempatan inline ini membawa konsekuensi. Latensi yang lebih tinggi dan risiko kegagalan yang lebih besar. Jika IPS gagal, seluruh koneksi bisa terputus. Perbedaan ini juga memengaruhi cara kita menoleransi kesalahan. Sistem pasif yang sering memberikan false positive atau alarm palsu mungkin hanya mengganggu. Namun, false negative atau gagal mendeteksi ancaman nyata adalah risiko terbesarnya. Sebaliknya, pada sistem reaktif, false positive bisa sangat merusak karena dapat memblokir lalu lintas bisnis yang sah sehingga menyebabkan kerugian finansial. Sekarang mari kita lakukan deep dive ke Intrusion Prevention System atau IPS. Secara formal, IPS adalah evolusi logis dari IDS. Ia tidak hanya mendeteksi, tapi juga mencegah. Seperti yang dibahas, IPS ditempatkan secara inline. Untuk mitigasi risiko ketersediaan, IPS modern memiliki dua mode kegagalan. Fail open, di mana jika IPS mati, semua lalu lintas akan diizinkan lewat tanpa inspeksi, mengutamakan ketersediaan. Yang kedua adalah fail close, di mana jika IPS mati, semua lalu lintas diblokir, mengutamakan keamanan di atas segalanya. Bagaimana IPS mendeteksi ancaman? Ada dua metode utama. Pertama, signature-based detection. Metode ini bekerja seperti program antivirus, mencocokkan lalu lintas data dengan database tanda tangan serangan yang sudah dikenal. Ini sangat efektif untuk ancaman umum, tapi kelemahannya adalah ia tidak bisa mendeteksi serangan baru atau zero-day attacks. Metode kedua adalah anomaly-based detection. Di sini, IPS membangun sebuah baseline atau profil perilaku jaringan yang normal, kemudian menandai setiap aktivitas yang menyimpang secara signifikan sebagai potensi ancaman. Metode ini lebih proaktif dan bisa mendeteksi serangan baru, tapi tantangannya adalah tingkat false positive yang bisa sangat tinggi jika baseline PIE-nya tidak dikonfigurasi dengan presisi. IPS juga dapat diklasifikasikan berdasarkan lingkup pengawasannya. Ada network-based IPS atau NIPS yang memonitor seluruh lalu lintas jaringan. Lalu ada host-based IPS atau HIPS yang terpasang di masing-masing perangkat akhir seperti server atau laptop. Dan ada juga wireless IPS atau WPS yang khusus mengamankan jaringan nirkabel. Tindakan pencegahan IPS pun tidak hanya sebatas memblokir paket. Ia bisa melakukan tindakan canggih seperti session resetting, di mana ia mengirimkan paket TCP reset untuk memutuskan sesi koneksi yang mencurigakan. Ia juga bisa melakukan payload sanitization, yaitu membersihkan atau menghapus bagian berbahaya dari paket data sambil tetap meneruskan sisa datanya yang aman.
Selain itu, IPS dapat secara dinamis memperbarui aturan pada firewall untuk memblokir alamat IP penyerang secara otomatis, sebuah fungsi yang disebut Dynamic Firewall Rule Updates. Semua konsep yang kita diskusikan ini divalidasi oleh literatur dan standar industri yang kuat. Anda bisa merujuk pada NIST SP 894 tentang Guide to Intrusion Detection and Prevention Systems, Standar Manajemen Keamanan Informasi ISO IEC 27001, serta buku teks fundamental seperti Network Security Essentials karya William Stallings. Memahami perbedaan antara sistem pasif dan reaktif serta cara kerja IPS secara mendalam adalah kunci untuk membangun arsitektur keamanan cyber yang tangguh dan berlapis. Terima kasih telah menyimak. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk pembahasan keamanan siber mendalam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.